Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kita yang percaya kepada kuasa mujizat Tuhan, kita bisa melambaikan tangan dan kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Praise the Lord. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja CLCC online Zoom via Zoom hari Jumat tanggal 8 September tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 14 waktu Jerman atau Nederland. Yang pertama host Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo, saya sendiri. Yang kedua worship leader Pastor John Sarbunan. Yang ketiga pembicara Pastor John Sarbunan. Yang keempat doa perpetik oleh Bapak Romli Halomoan Lubis dari Surabaya. Yang kelima pengumuman oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono dari Surabaya. Yang keenam doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Dan yang ketujuh selesai. Demikian Bapak Ibu, susunan acara ibadah gereja CLCC online via Zoom hari Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Ya Yesus. Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Pada malam hari ini kami saudara-saudara kembali bersama-sama datang untuk beribadah ke hadapan-Mu Tuhan. Untuk memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Kau memberkati ibadah kami, pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami iman yakin percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Kristus. Ini doa kami ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ini. Kami tadi bisikan hal yang di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pastor John untuk memimpin worship leader kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pastor. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Bapak Lukas Krisnanto. Ya, selamat datang teman-teman semua. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Baginya pujianku, tak dapat ku balas kasihnya. Dia jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Baginya sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bersama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kau layak disembah Tuhan, dan kami datang memuji menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Mari angkat suaramu, kita berkata bersama-sama di hadapan Tuhan. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia
katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selamanya, selama-lamanya. Haleluya, selamanya, selama-lamanya, selamanya. Sembah Kau Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau luar biasa, kami datang menyembah Engkau di malam hari ini, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya, sama-sama katakan amin. Sebab besar karya, dan kami bersyukur di hadapan-Mu, Yesus. Haleluya, sembah Yesus. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Bersama katakan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang layak disembah. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Angkat suaramu, katakan sama-sama. Mari Tuhan layakkan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, kami datang menyembah Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah, terpujilah, Engkau layak Tuhan. Haleluya, katakan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lapau Kau Allah yang kudus, ya Tuhan, layak disembah. Kau yang layak
sembah ini doa kami layak disembah. Oh, sembah Yesus. Angkat suaramu, kita sembah Dia. Haleluya. Yesuslah Tuhan selamanya. Amin. Terpujilah Tuhan, Engkau berkuasa sampai selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh yes Lord. Satu pribadi yang berkuasa sampai selama-lamanya, Yesus Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Semuanya katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan yeay, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Kami tetap bersuka cita Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Haleluya. Dapat Tuhan sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay, aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah
Amen. Kita bersuka cita malam ini. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Dan doa sebelum firman Tuhan akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Dipersilakan ya. Oke. Selamat datang Pak Tirto, teman-teman semua yang sudah hadir malam ini, luar biasa ya. Ya, terima kasih Pak John, kesempatan yang Oke. diberikan pada Praise the saya. Lord. Shalom saudara yang terkasih, selamat malam semuanya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami masih boleh bernafas dan diberi kesempatan di hari yang indah ini, dan berkati kami ya Tuhan. Kita percaya kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, dahsyat, takkan meninggalkan kami. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Terima kasih berkat kemurahan-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Dan juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh gembala kami, Pastor John Sarbunan, yang luar biasa. Engkau tuntun, berkati dia, ya Bapa, kuatkan dan urapi dia dengan darah-Mu yang kudus. Dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bro Rosalin. Doa yang sangat indah yang telah dinaikkan dari Jerman ya. Tuhan berkati Bro Rosalin. Amin. Amin. Kita Makasih, patut bersyukur bahwa Bro Rosalin sudah kembali ke rumah setelah melewati operasi ya di rumah sakit. Dan kita doakan pemulihan ya secara total. Amin. Amin. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita malam ini. Siapa percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita malam ini? Amin. Sebab itu kita mau bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Ya, saat kasih Tuhan. Nanti kapan kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang disampaikan oleh seorang ibu dari kota Parepare. Dia baru bergabung dengan kita sekitar ada 2 hari atau 3 hari lalu. Ketika pertama kali hadir dan pada saat saya mendoakan dia dan Tuhan tunjukkan sesuatu dan dia tadi telepon saya, dia bilang, puji Tuhan, apa yang Bapak katakan, yang Bapak doakan cukup pas dengan seperti yang saya alami. Dan puji Tuhan saudaraku ya, dia sudah ikut kebaktian kita ada beberapa kali. Cuma hari ini dia ada sedikit sibuk, mungkin sebentar lagi dia akan masuk ya. Kita doakan saja. Dan puji Tuhan saya tahu bahwa ibu ini Tuhan mau pakai dia. Cuma memang proses Tuhan dalam kehidupan dia ini memang secara manusia memang tidak mudah ya. Tapi oleh anugerah Tuhan dia ada sampai hari ini. Itu benar-benar kasih karunia Tuhan. Oke. Nanti kita akan dengarkan kesaksian dia untuk waktu berikutnya ya. Puji Tuhan supaya meneguhkan kita semua bahwa dalam ibadah-ibadah seperti ini benar-benar Tuhan hadir saudaraku. Tuhan hadir dan Tuhan sedang bicara kepada kita semua ya. Kuncinya untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, buka hati saudara, buka hati. Biarkan Tuhan bawa engkau flowing in the spirit. Kau mengalir dalam roh kemanapun Tuhan mau tuntun engkau, biarkan dia bawa engkau. Katakan amin. Karena saya percaya ada sesuatu yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua pada malam hari ini. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, Bapak Ibu, kita akan lihat firman Tuhan malam ini. Dan sebuah renungan yang akan diangkat malam hari ini. Haleluya. Dalam sorotan tema yaitu rahasia kemenangan sejati. Siapakah orang yang tidak merindukan kemenangan dalam hidupnya? Tentu semua orang yang hidup dia pasti rindu untuk mengalami kemenangan dalam hidup ini. Menang atas persoalan, menang atas keuangan, menang atas ekonomi, menang atas karir, bisnis, menang atas semua apa yang dia hendak lakukan. Memang hidup ini adalah sebuah perjuangan, ya, namanya perjuangan. Tentu kita menghadapi musuh. Dan dalam peperangan ini kita pasti menghadapi musuh. Ada 2 kemungkinan yang akan dialami, entah menang atau kalah, saudaraku. Tapi saya berdoa supaya malam ini ketika engkau menghadapi peperangan, menghadapi musuh persoalanmu, musuh sakit penyakit, musuh kegagalan, musuh keuangan, ekonomimu, Tuhan ingin engkau mengalami kemenangan.
Dan bukan cuma kemenangan saja, tapi benar-benar ini kemenangan sejati. Dan mari kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, seorang yang hebat, yang berkuasa, dan tidak akan pernah terkalahkan sampai kapanpun, saudaraku. Dia adalah Yesus Tuhan kita. Amin. Dan mari kita dengarkan nats Alkitab kita malam hari ini, terambil dari Filipi pasal 2 ayat 10, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu ADC akan memperdengarkan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Nah, bacaan kita malam hari ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Amin. Supaya dalam nama Yesus. Dalam nama siapa? Nama Yesus. Bukan nama si A, nama si B. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Apa yang terjadi dalam nama Yesus? Bertekuk lutut. Siapa manusia yang tidak punya lutut? Semua manusia punya lutut. Bertekuk lutut segala yang ada di langit. Bukan cuma manusia yang di bumi, tapi yang ada di langit, yaitu malaikat-malaikat. Kemudian yang ada di bumi, di atas bumi. Siapa di atas bumi? Manusia dan hewan-hewan yang ada ya di daratan. Kemudian yang ada di bawah bumi, yaitu di dalam air, yaitu ikan, ya, biota laut, saudaraku. Nah, semua ini akan bertekuk lutut di hadapan Yesus. Artinya apa, saudaraku? Ini adalah kemenangan sejati yang Yesus miliki, saudaraku. Dan puncaknya itu ada pada saat dia digantung di atas kayu salib. Secara manusia orang berpikir Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Yesus kok pasrah dengan keadaan. Yesus kok lemah, tidak berdaya. Bahkan dipermalukan, saudaraku. Diolok-olok, dihujat. Orang merasa bahwa ini satu kekalahan, tapi bukan kekalahan. Justru itu kemenangan sejati. Yesus ada di situ. Karena untuk menyelamatkan manusia berdosalah, satu-satunya cara Yesus harus mati di atas kayu salib. Menggantikan saudara dan saya. Katakan amin, ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang percaya akan mengalami kemenangan sejati. Berapa banyak saudara malam ini? Siapa yang mau mengalami kemenangan sejati malam ini? Lambaikan tangan, bilang saya mau. Amin. Silakan saudara bisa chat di depan layar monitor, saudara bisa kirim, bilang saya mau. Amin. Ya, orang percaya akan mengalami kemenangan sejati. Katakan amin. Bila dia mengikuti segala kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidupnya, yaitu apa? Dia rela apa, saudaraku? Rela mematikan akan segala keinginan duniawinya. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa engkau bisa menang dan engkau bisa mengalami kemenangan sejati dalam kehidupan ini kalau engkau hanya hidup untuk mengikuti keinginan dirimu sendiri, mengikuti kemauanmu sendiri, mengikuti kesenanganmu sendiri. Jangan pernah engkau bermimpi untuk bisa mendapatkan kemenangan sejati. Orang-orang yang mengalami kemenangan sejati, mereka akan mengikuti teladan Yesus, ya. Yesus rela mati di atas kayu salib demi untuk menebus, menyucikan, menyelamatkan saudara dan saya. Itulah puncak kemenangan Yesus ada di situ. Dan malam ini, Bapak Ibu, mungkin engkau dan saya tidak tergantung di atas kayu salib, tapi Tuhan inginkan saudara dan saya mematikan segala keinginan duniawimu, keinginan-keinginan dosa dalam dirimu, ya, keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Baru engkau bisa lihat kemenangan sejati. Amin, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, orang-orang yang sadar bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan. Hidup ini ada menghadapi musuh. Dan musuh itu macam-macam, saudaraku. Baik sakit penyakit, baik kegagalan, baik ketakutan, baik selaku kehancuran, kebinasaan, bahkan hal-hal yang menakutkan di luar apa yang saudara tidak pernah bayangkan itu terjadi, itu akan terjadi. Nah, kalau saudara hari-hari ini tidak melatih diri saudara untuk mengikuti kehendak Tuhan, artinya saudara rela untuk bagaimana mematikan semua keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan kesenangan duniawimu, maka saya percaya Bapak Ibu,
engkau tidak akan pernah bisa mengalami kemenangan sejati. Orang-orang yang mengalami kemenangan sejati kalau dia rela mematikan akan segala keinginan-keinginan duniawi. Nah, seringkali saudara-saudaraku, kita ini lebih banyak mengikuti kemauan kita, keinginan kita, kesenangan kita yang kita cari, ketimbang kesenangan Tuhan. Bagaimana engkau bisa mengalami kemenangan sejati dalam hidup ini? Mari kita belajar contoh dari Tuhan Yesus Kristus ya. Dan hal ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai dengan 33. Kita belajar tentang kemenangan sejati yang Yesus contohkan di atas kayu salib. Saudara-saudaraku, dari ayat-ayat ini Yohanes 19 ayat 31 sampai 33, kita dapati di sini ada 3 kebenaran, saudaraku ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia kemenangan sejati. Alkitab berkata, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Amin. Iman yang membuat engkau bisa mengalami kemenangan. Saudara-saudaraku, kemenangan atas segala keinginan duniawi, keinginan dosa, saudaraku. Ya, keangkuhan hidup. Saudara kasih Tuhan, dan orang-orang demikian, dia pasti mengalami kemenangan sejati. Ya, Ibu Jadi berkata, amin, saya mau. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita perhatikan siapa dia yang mengetahui rahasia kemenangan sejati, seperti Yesus alami, dia mengalami kemenangan sejati. Mari kita lihat, dia adalah orang percaya yang memahami. Memahami bagaimana? Bahwa yang pertama ini dia. Yang pertama bahwa kemenangan sejati itu, saudaraku, dia memahami bahwa kasih pada Yesus, ya, kasih kepada Tuhan Yesus Kristus itu lebih penting, katakan lebih penting dari sekedar hari besar, yaitu hari Sabat yang orang Israel rayakan. Ini merupakan sebuah ketetapan, ini merupakan sebuah, saudaraku, kewajiban agama, saudaraku, yang mereka lakukan di hari Sabat. Padahal, saudaraku, kematian Yesus itu lebih penting dari hari Sabat itu. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat 31. Yohanes 19 ayat yang ke-31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Amin. Amin. Saudara-saudara, pada waktu Yesus mati di atas kayu salib bersama dengan 2 penjahat di sebelah kiri dan di sebelah kanan, saudaraku. Nah, untuk mempercepat proses kematian orang-orang yang mati di kayu salib itu, entah namanya siapa, Alkitab tidak menyebutkan namanya siapa, tapi orang-orang itu mewakili kita semua yang berdosa ini, saudaraku. Ya, untuk mempercepat proses kematian mereka, maka itu kakinya harus dipatahkan sehingga mereka bisa mati dengan seketika. Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa, ya. Jadi saudara, kita belajar dari sini bahwa kemenangan sejati itu ada pada Yesus. Itu bagi orang percaya, saudaraku, dia memahami bahwa kasih kepada Tuhan Yesus Kristus itu lebih penting dari sekedar hari Sabat. Orang Israel memang mereka diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat, dan mereka itu paling mensakralkan, saudaraku, mensakralkan hari Sabat, mengkultuskan hari Sabat. Tidak boleh lakukan kegiatan apapun, aktivitas apapun nggak boleh, saudaraku. Semua orang harus berdiam diri, saudaraku. Ya, bahkan paling mengerikan pada zaman Musa, saudaraku. Di Perjanjian Lama, orang yang melanggar hari Sabat dia akan dihukum, saudaraku. Saudara, sampai saat Yesus datang pun mereka masih melakukan tradisi keagamaan ini, saudaraku. Nah, seringkali Bapak Ibu, orang tidak bisa mengalami kemenangan sejati karena dia terlalu mengkultuskan tradisi keagamaan lebih daripada Yesus. Padahal Yesus siapa dia? Dia Tuhan Allah. Dia Tuhan yang menetapkan hari Sabat. Dia Tuhan yang memerintahkan umat Tuhan orang Israel lewat Musa supaya hari Sabat itu dikuduskan. Karena Tuhan sendiri yang memberkati hari Sabat pada hari yang ke-7, ya. Dia menciptakan langit dan bumi. Setelah itu pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Dan firman Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat. Itu adalah salah satu hukum Taurat, saudaraku. Dan ini merupakan suatu tradisi, satu kebiasaan dalam agama Yahudi, saudaraku.
Padahal mereka lupa bahwa sang pembuat hari Sabat itu, mereka tidak sadar bahwa ini dia Yesus yang mereka salibkan itu. Jadi saudara kasih Tuhan, lewat peristiwa Yesus mati di atas kayu salib itu adalah kemenangan sejati Yesus di atas kayu salib. Yesus mau berkata kepada mereka, aku ini lebih penting. Aku adalah Tuhan Juru Selamatmu, lebih penting daripada tradisi keagamaan, agama yang kamu lakukan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ya, ibadah-ibadah yang dilakukan itu hanya sebagai satu seremonial, tradisi. Saya berdoa supaya saudara dalam ibadah-ibadah ini bukan suatu kebiasaan, bukan sebagai satu rutinitas, tapi benar-benar saudara menyadari bahwa ibadah ini engkau sedang berjumpa dengan pribadi Yesus. Engkau yang susah, engkau datang berjumpa dengan Yesus. Engkau yang sedih, engkau yang lemah, engkau yang dalam keadaan tertekan, putus asa, yang rasanya tidak ada jalan keluar lagi. Engkau datang mencari Yesus. Di mana, saudaraku? Lewat ibadah-ibadah seperti ini. Ada banyak orang datang beribadah, tapi mereka nggak ketemu dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka datang ibadah, betul mereka ibadah. Badan mereka, tubuh mereka ada di dalam sebuah ruangan, gedung ibadah, saudaraku, gedung gereja. Saudaraku, tapi pikiran dan hati mereka tidak ada di situ. Pikiran dan hati mereka ada di tempat lain, di luar, saudaraku. Dan itulah sebabnya mereka tidak ketemu dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sementara yang lain mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka merasakan jamahan Tuhan. Mereka merasakan bahwa Tuhan hadir. Mereka merasakan ada sesuatu yang mulai membuat mereka mulai mencintai Tuhan. Sehingga waktu mereka datang dengan kesusahan, mereka pulang bawa kegembiraan, bawa sukacita. Mereka datang dengan letih lesu, berbeban berat, mereka pulang bawa kelegaan. Mereka datang dalam keadaan putus asa, seolah-olah gak ada harapan. Ternyata ketemu Tuhan. Itu mereka berubah, saudaraku. Mereka pulang bawa pengharapan. Kenapa? Karena mereka ketemu dengan Tuhan. Di dalam ibadah-ibadah seperti itu. Amin. Bahkan ada orang yang mencoba ingin membunuh diri, saudaraku. Karena dia sudah mentok, dia sudah tidak tahu lagi berbuat apa, sudah buntu jalannya. Pada saat dia dengar firman Tuhan, Roh Kudus jamah dia. Langsung dia ambil keputusan, Tuhan terima kasih. Hari ini aku tidak akan lakukan perbuatan yang bodoh itu, membunuh diri, saudaraku. Dan dia batalkan itu. Saya ingat suatu hari ketika kami pergi pelayanan di LPS, saudaraku. Dan pada saat firman disampaikan, saudaraku. Pada saat firman disampaikan di sana seorang bapa yang sudah berniat membunuh diri nanti malam. Dia sudah siapkan tali dan segala macam untuk dia siap gantung diri. Tapi saat dia dengar firman Tuhan, dia langsung Roh Kudus jamah hatinya dan dia batalkan niat itu. Setelah kebaktian selesai, dia salami saya, dia bilang berkata, Pak terima kasih. Untuk pelayanan hari ini saya bersyukur sekali. Tuhan berikan saya kekuatan, kemenangan sehingga saya rencana mau bunuh diri, ternyata tidak jadi bunuh diri. Pada waktu kami datang pelayanan berikutnya, di tempat itu juga, saudaraku, orang yang pertama kali hadir di ruangan kebaktian yaitu Bapak ini, saudaraku. Ya, kenapa? Karena dia sudah dalam keadaan putus asa, saudaraku. Dia dalam keadaan putus asa sebagai seorang pengusaha. Dia bangkrut. Kemudian istri anaknya sudah menolak dia, tidak mau menerima dia lagi, saudaraku. Dan dia berpikir dia sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah tidak ada lagi usaha lagi. Kalau dia pulang dari penjara, dia mau kemana? Istri anak sudah menolak dia. Dan dia pikir percuma aja saya hidup, lebih baik aku mati aja. Nah, saya ingat pada waktu itu, pada saat kebaktian dimulai dan Tuhan menjamah dia tidak jadi bunuh diri, saudaraku. Dan bersyukur Bapak Ibu sekalian, waktu kami datang, dia bercerita bahwa ternyata istri anaknya sudah bisa menerima dia, saudaraku. Tuhan pulihkan, saudaraku. Nah, saya percaya Bapak Ibu, ibadah-ibadah yang kalau kita sadar, kita datang cari Tuhan, bukan karena ya daripada tidak lakukan apa-apa, daripada diam bengong, mending ibadah. Bukan itu. Tapi kita sadar, kita ini butuh Tuhan, saudaraku. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan aku gagal, tanpa Tuhan aku hancur, tanpa Tuhan aku binasa, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemarin di pelayanan di penjara, saya sampaikan ada 3 kegagalan kenapa orang itu gagal.
Yang pertama, karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua, karena dia tidak tinggal di dalam Tuhan, artinya hidupnya di luar Tuhan, itulah sebabnya dia gagal. Lalu yang ketiga, kenapa dia gagal? Karena dia tidak izinkan firman tinggal di dalam dirinya. Lalu yang keempat, yang terakhir saya sampaikan, kenapa orang gagal? Karena dia tidak meminta di dalam doa. Bapak Ibu sekalian, banyak kali orang anggap remeh tentang doa, padahal mereka lupa doa itu penuh kuasa. Bahkan doa itu sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Malam ini siapa yang mau doanya dijawab oleh Tuhan? Yang mau doanya dijawab oleh Tuhan, lambaikan tangan. Dan saudara bisa kirim di depan layar monitor, bilang, saya mau ya Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita lihat rahasia yang kedua, rahasia kemenangan sejati yang Yesus miliki. Saudaraku, dan siapakah orang yang memahami rahasia kemenangan sejati yang Yesus miliki? Bahwa dia adalah orang percaya yang memahami bahwa, ini dia, yang kedua, memahami bagaimana? Bahwa kekerasan maupun juga kekejaman itu bertentangan dengan belas kasihan Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang mati di sebelah kiri Yesus dan sebelah kanan Yesus ini. Dua penjahat ini, apa yang mereka alami? Kita lihat ya. Yohanes 19 ayat 32. Yohanes 19 ayat yang ke-32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Amin, saudaraku ya. Ini lihat, orang yang memahami kemenangan sejati itu, saudaraku, itu adalah ketika dia memahami bahwa kekerasan maupun kekejaman itu bertentangan dengan belas kasihan Tuhan. Nah, lihat kekerasan, kekejaman apa yang sedang terjadi dengan orang-orang yang mati di sebelah kiri, sebelah kanan Yesus, penjahat-penjahat itu. Ini maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain, yaitu orang yang kedua ya. Yang tentunya mereka di sebelah kiri kanan Yesus itu. Saudara, maksudnya apa? Kaki dipatahkan. Supaya memproses cepat mereka mati, supaya ketika mereka mati, mereka diturunkan dari kayu salib. Nah, ini adalah sebuah kekerasan maupun kekejaman yang dimiliki saudaraku oleh orang-orang dunia, dan ini bertentangan dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan belas kasihan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya percaya belas kasihan Tuhan itu mengalahkan kekerasan dan kekejaman. Katakan amin. Kekerasan dengan kekejaman itu tidak pernah membuat seseorang bisa jerah, saudaraku, ya, dari perbuatan jahatnya. Tapi kalau orang itu, saudaraku, diberikan belas kasihan kepada dia, maka saya percaya ada sentuhan-sentuhan kasih ilahi yang akan mengubah kehidupannya, saudaraku, ya. Saya percaya Bapak Ibu, Alkitab berkata melihat banyak orang itu tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Tapi lihat kekerasan dan kekejaman ini, saudaraku. Ini setan sementara mempertontonkan, saudaraku, mempertontonkan pekerjaannya, saudaraku, melalui kematian Yesus ini. Tapi yang luar biasa, saudara, pada saat dua orang penjahat di kakinya dipatahkan, yang di sebelah kiri, sebelah kanan, pada waktu mereka mau datang mematahkan kaki Yesus, ternyata Yesus sudah mati duluan. Dia sudah menghembuskan mata. Waktu mereka lihat Yesus sudah mati, mereka tidak jadi mematahkan kaki Yesus. Oh, luar biasa. Itu dahsyatnya di situ, saudaraku, ya. Benar-benar supaya genaplah firman Tuhan bahwa Mesias itu dia tidak mengalami dipatahkan kakinya. Jadi Yesus utuh, saudaraku. Ini luar biasa, Bapak Ibu, ya. Saudara, ini rahasia yang kedua, saudaraku. Jadi dalam kehidupan ini jangan pernah memakai kekerasan atau kekejaman, saudaraku, untuk melakukan apapun. Milikilah sebuah belas kasihan pada Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kekerasan, kekejaman ini, saudaraku, ini bermula dari orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dalam keadaan kemarahan, kebencian, sehingga mereka melakukan kekerasan maupun kekejaman ini. Ya, orang-orang yang mengalami luka-luka batin, saudaraku, dan kecenderungan hati mereka ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, saudaraku. Tapi lihat, belas kasihan Tuhan itu lebih besar daripada kekerasan dan kekejaman manusia. Katakan amin, ya. Saya percaya malam ini doa yang kau naikkan dari hati yang penuh dengan belas kasihan, saya percaya doamu akan powerful.
sekalipun engkau disakiti, sekalipun engkau dilukai, sekalipun engkau dikhianati, sekalipun engkau diperlakukan tidak baik, saudaraku, tapi engkau penuh dengan kasih, belas kasihan Tuhan, itu akan membuat doamu sangat berkuasa. Saya percaya ketika engkau menaikkan doa dengan tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati akan pahit, saya percaya doamu paling cepat dijawab Tuhan. Malam ini siapa yang mau doanya dijawab oleh Tuhan, lambaikan tangan. Bilang, saya mau ya Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Alkitab berkata, Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin, saudaraku. Doa sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa sanggup mengubah yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya kepada Tuhan karena ada belas kasihan Tuhan, engkau berdoa, Tuhan ubah yang mustahil menjadi tidak ada mustahil. Bagi engkau yang percaya, katakan amin. Mari kita lihat yang ketiga. Wow, Ibu Jaju berkata, saya mau ya Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Rahasia kemenangan sejati ada pada Yesus. Dan siapakah orang yang mengetahui rahasia kemenangan sejati yang ada pada Yesus? Dia adalah orang percaya yang memahami bahwa, ini yang ketiga, memahami bahwa yang ketiga, kematian Yesus di atas kayu salib itu membuktikan kasih Allah bagi manusia. Katakan amin. Kasih Allah bagi manusia. Kasih suami kepada istri bisa luntur, sebaliknya kasih istri kepada suami bisa luntur, kasih anak kepada orang tua bisa luntur, kasih orang tua kepada anak bisa luntur. Tapi kasih Yesus kepada kita sekalian tidak pernah luntur. Wow, luar biasa. Amin. Mari kita lihat ya, Yohanes pasal 19 ayat 23. Yohanes 19 ayat yang ke-33, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Amin. Ini dahsyat, saudaraku. Ketika mereka sampai kepada Yesus setelah mereka mematahkan dua orang penjahat yang di sebelah kiri dan sebelah kanan itu, dan melihat bahwa Yesus telah mati, apa yang terjadi? Mereka tidak mematahkan kakinya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus kakinya tidak dipatahkan, supaya genaplah firman Tuhan di perjanjian lama bahwa Mesias itu tidak dipatahkan kakinya, saudaraku. Terjadi, Bapak Ibu. Semua yang Tuhan firmankan itu pasti terjadi. Ini adalah kemenangan kita, saudaraku. Tuhan sudah berjanji kepadamu, dia akan sembuhkan engkau. Percaya, engkau pasti sembuh. Amin. Dia berjanji untuk menolong engkau, engkau pasti ditolong Tuhan. Suami tidak bisa menolongmu, Tuhan bisa menolongmu. Istri tidak bisa menolongmu, Tuhan bisa menolongmu. Anak tidak bisa menolongmu, Tuhan bisa menolongmu. Orang tua tidak bisa menolongmu, Tuhan bisa menolongmu. Saudara sahabat baik, saudara terkandung, saudara sepupu tidak bisa menolongmu, Tuhan bisa menolongmu. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, saya percaya pertolongan Tuhan kita sangat butuhkan. Amin. Haleluya. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi, saudaraku. Dengan 3 langkah iman ini, saudaraku. Rahasia-rahasia kebenaran ini. Lihat, yang pertama. Haleluya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia pasti memiliki belas kasihan Tuhan. Sementara orang-orang yang lain yang tidak mengerti firman Tuhan, dia tidak punya belas kasihan. Yang dia punya adalah apa? Dia punya adalah kekerasan, saudaraku. Dia punya adalah sesuatu yang membuat dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat yang ke-31. Yohanes 19 ayat yang ke-31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Amin. Nah, mereka minta mayat diturunkan karena kaki orang-orang yang mati itu penjahat yang di sebelah kiri kanan Yesus sudah mati, maka minta diturunkan saudaraku, ya. Jadi inilah saudaraku, orang-orang yang tidak punya belas kasihan, mereka suka melakukan hal yang
bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya saudaraku. Mereka tidak punya belas kasihan, saudara. Mereka punya adalah sesuatu yang membuat mereka itu penuh dengan sesuatu yang tradisi roh agamawi, membuat mereka rutinitas begitu, tapi mereka tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, saudaraku. Mereka tidak bisa mengenal kehendak Tuhan, ya. Ini yang terjadi bagi orang-orang dunia, tapi bagi kita sekalian, tentu semua kita malam ini punya belas kasihan. Saya percaya malam ini ketika engkau punya belas kasihan, pastikan doa yang kau naikkan itu sangat berkuasa. Katakan amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua dari orang yang mengerti tentang kemenangan sejati yang ada pada Yesus. Ya, kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, belas kasihan Tuhan itu diberikan kepada orang-orang terhukum, orang-orang yang sudah menderita ini, ya. Tetapi yang lain itu dia tidak punya belas kasihan. Mari kita lihat. Di dalam Yohanes 19 ayat 32. Yohanes 19 ayat yang ke-32. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, prajurit-prajurit datang mematahkan kaki orang-orang itu. Orang yang pertama, setelah itu orang yang kedua. Saya yakin Yesus juga dalam hati dia berdoa supaya kalau boleh prajurit-prajurit jangan lakukan, tapi ternyata mereka lakukan, ya, karena mereka tidak punya belas kasihan. Sementara Yesus punya belas kasihan, saudaraku. Nah, malam ini saya percaya pun Yesus masih berdoa kepada kita semua. Dia tahu hari ini engkau dalam beban berat, engkau dalam kesedihan, dalam kesusahan, kesukaran. Mungkin suami tidak tahu apa yang kau sedang alami, istri tidak tahu apa yang sedang kau alami, anak tidak tahu apa yang sedang kau alami, orang tua tidak tahu apa yang sedang kau alami. Tapi Yesus tahu. Dan karena itu dia sampai hari ini, walaupun dia ada di sorga, dia masih tetap berdoa bagi kita sekalian. Karena itu Tuhan ingin malam ini kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya kita benar-benar menjadi umat Tuhan yang kuat dan berkemenangan. Katakan amin. Dan yang terakhir, saudaraku, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu menggenapi firman Tuhan seperti Yesus, ya. Yesus datang menggenapi firman-Nya. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat yang ke-33. Yohanes 19 ayat yang ke-33. Tetapi seorang dari antara prajurit, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Amin. Amin. Mereka tidak mematahkan kakinya supaya genaplah firman yang disampaikan di perjanjian lama itu digenapi di perjanjian baru. Nah, kita semua adalah umat perjanjian, ya. Kita umat perjanjian baru ini, Bapak Ibu, saya percaya janji-janji Tuhan yang sudah engkau dengar di waktu-waktu yang lalu, percaya saja. Janji itu akan digenapi dalam kehidupanmu. Siapa malam ini yang percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita sekalian? Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapak Ibu, tetap semangat. Dan saya percaya malam ini Tuhan sedang menjamah engkau, hatimu. Tuhan sedang menjamah hidupmu, percaya bersama dengan Tuhan ada jalan keluar, ada kemenangan. Amen. Doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Terima kasih Pak John, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa mengaminkan firman Tuhan ini. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman yang begitu indah. Bahwa Bapak telah berkorban di kayu salib untuk kami ya Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan Yesus Bapak mau berkati kami semua di dalam saat kami akan berpisah satu sama yang lain ya Tuhan Yesus. Bapak mau menjaga kami di dalam kekudusan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini ya Bapak. Bapak mau berkati PS John Sarbunan Tuhan Yesus di dalam kekudusan-Mu ya Bapak. Ya, Jaga dia Tuhan Yesus. Berkati dia. Jamah dia ya Bapak dengan kekudusan-Mu ya Bapak. Biarlah tubuh dia selalu sehat dan tidak kekurangan satu apapun ya Bapak. Untuk setiap saat melayani kami, memberikan firman, makanan jasmani bagi kami ya Tuhan Yesus. Bapak Surgawi terima kasih. Bapak mau berkati keluarganya dia Tuhan Yesus. Istri bersama anak-anaknya ya Tuhan. Biar cinta kasih-Mu selalu menyertai mereka. Kami pun demikian ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Bapak berkati kami Tuhan dalam ketiduran kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biar cinta kasih-Mu selalu menyertai kami.
Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Ada saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan Yesus, Bapak berkati mereka. Biar cinta kasih-Mu selalu menyertai dan melindungi setiap orang yang Bapak berkati. Bapak di surga, inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Oke, puji Tuhan. Kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus yang pada malam hari ini kita boleh menerima berkat firman yang begitu indah, yaitu rahasia kemenangan sejati buat kita, yaitu supaya kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus itu sangat lebih penting dari kehidupan kita, bahwa juga Tuhan Yesus mengajarkan pada kita dalam kita rahasia kemenangan sejati, bahwa kekerasan maupun juga kekejaman itu tidak boleh ada di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Dan kita yakin percaya bahwa dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sebagai bukti tanda cinta kasih Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Pastor John Sarbunan buat kebenaran firman yang ditaburkan buat kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pastor Sarbunan MA. Dan juga saya berterima kasih kepada Om Rosalin yang juga tadi juga membawakan doa pembuka untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Om Rosalin. Demikian juga dengan Pak Frans Angki. Tuhan Yesus memberkati Pak Frans Angki. Demikian juga dengan Ibu Adece yang sudah membacakan ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Romli Haloman Lubis dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Pak Lubis. Terima kasih. Shalom semuanya. Maaf agak telat tadi Pak John, karena pulang kerja langsung ke rumah sakit. Nanti minta bantu doanya Pak John, karena Mama Okname di rumah sakit. Ini saya lagi posisi rumah sakit mana Pak? Rumah sakit Dr. Utomo. Rumah sakit Angkatan Laut situ Pak John. Oke. Nah, ini saya lagi di luar. Oh iya, karena ada banyak tamu ya. Di Wonokromo itu ya? Bukan, di Perak Pak John. Oh, ada di Perak. Oh iya, dekat rumah berarti ya? Iya. Ya, baik. Oke, saya mulain. Doa prophetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC dan Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami
kemenangan besar. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-doanya. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Romli Halomuan Lubis dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Romli Halomuan Lubis. Amin. Ya, terima kasih Pak Lubis. Sama-sama, Buat Pak doa Lukas. profetiknya. Yesus memberkati. Kita berdoa semua untuk kesehatan anak putranya ya Pak Lubis ya. Pak Ya, Lubis putrinya dan sehat ibunya selalu. ya. Tuhan Yesus berkati. Ya, kita akan masuki selanjutnya yaitu pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Pak Tirto. Makasih Pak Lukas. Saya akan bacain untuk pengumuman untuk info Menyampaikan. gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte atau perpuluhan atau misi penginjilan atau gedung gereja rumah Tuhan atau ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening DCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 33069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mukjizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi, lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan imam, pulang bawa mukjizat. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, atau nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September 2023. PS John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 6 September 2023, Ibu Indriani Sidoarjo. 12 September 2023, Oma Nana Leate Mia Sidoarjo. 30 September 2023, FD Dr. Anda ADC GLT Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus.
buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono, SE dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Tirto. Amin. Oke. Kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih Pak Tirto Hadi Mulyono yang sudah menyampaikan doa pengumuman gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Pak Tirto bersama Ibu Norma yang ada di Surabaya. Tuhan Yesus berkati. Ya, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa berkat. Sebelum doa berkat, saya kembalikan kepada koordinator ibadah malam, yaitu Ibu Adece. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Lukas. Kita semua mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan tetap baik, sangat baik, teramat baik buat kita semua sampai pada jam dan saat ini ya. Amin Bapak Ibu. Dan terima kasih Pak John untuk firman kebenaran untuk malam hari ini. Kita harus tetap hati seorang bapa ya, hati bapa yang penuh kasih dan belas kasihan harus ada dalam setiap anak-anaknya, yaitu kita semua pada malam hari ini. Terima kasih Pak John. Tuhan Yesus berkati ya Pak John. Dan terima kasih Pak Lukas yang sudah memimpin ibadah malam hari ini sebagai host. Juga terima kasih Bapak Romli Haloman Lubis yang sudah menaikkan doa profetik buat kita semua. Juga terima kasih untuk Bapak Tirto Hadi Mulyono, Sarjana Ekonomi, yang sudah menyampaikan pengumuman buat kita semua pada malam hari ini. Dan semua yang hadir, pastikan kita tetap kuat di dalam Tuhan untuk kita menjalani hari-hari esok yang tidak mudah bagi kita semua. Tapi percaya bersama Tuhan, kita pasti bisa melewati semuanya. Amin ya Bapak Ibu. Dan saya kembalikan ke Bapak Lukas Krisnanto untuk kita mau menerima berkat Tuhan lewat hambanya Pastor John Sargunan. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita semua ya. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Ibu Adece. Atas kata-katanya, Tuhan Yesus memberkati Ibu Adece, keluarga yang ada di Sidoarjo. Dan bagi Bapak, Ibu sekalian yang mau didoakan, mungkin yang ada sakit atau lagi beban berat, bisa menulis melalui kolom pada depan HP kita masing-masing. Nanti akan Pastor John mendoakannya buat kita semuanya. Saya kembalikan kepada Pastor John Sargunan untuk membawakan doa berkat buat kita semuanya. Amen. Oke, praise the Lord. Hari Bapak Ibu sekalian, malam hari ini siapa yang sakit, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, imani malam hari ini. Ada kuasa Tuhan, lihat dengan iman, ada kuasa Tuhan di tanganmu. Bukan tanganmu sendiri lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan. Sedang diulurkan ke menjama bagian tubuhmu yang sakit, imani hari ini. Aku berkata malam hari ini, imanmu kepada Yesus akan menarik kuasa Tuhan dan belas kasihan yang kau miliki. Belas kasihan dari Allah yang diberikan kepadamu, engkau miliki belas kasihan. Terima malam hari ini. Engkau yang sakit dalam nama Yesus, Pak Frans Angki, engkau disembuhkan. Ibu Rosalin, engkau disembuhkan. Ibunya Pak Lubis, bahkan putrinya anak Keren, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Pak Tirto, Ibu Norma, engkau disembuhkan. Pak Lukas, Oma Nana, Adik Kesia Temi, engkau disembuhkan. Ibu Ratna Marlina, engkau disembuhkan. Ibu Adece, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Pak Frans Angke, engkau disembuhkan. Ibu Weli Hukubun, engkau disembuhkan. Demikian juga dengan cucu Arsenio, engkau juga disembuhkan. Pak Wahyu Hukubun, engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Juga untuk Pak Stephen, De Freitas, engkau disembuhkan. Ibu Erna, engkau disembuhkan. Dan sahabat-sahabat yang terkasih dalam kalangan keluarga besar Ibu Weli Hukum pun disembuhkan. Dan sertai proyek-proyek yang akan dilaksanakan, percaya semuanya dilancarkan, dimudahkan, bahkan masuk ke anggota dewan pun Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan. Demikian juga untuk Pak Frans Angki, akan masuk ke anggota dewan, Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan, tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Ibu Kesia Widican, di dalam nama Yesus, Tuhan menolong engkau saat ini juga, sehingga visa yang akan turun dari imigrasi, Tuhan mempercepat, Tuhan memperlancar, Tuhan mempermudah di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Tetaplah mengasihi Tuhan, karena orang yang mengasihi Tuhan,
dia akan merasakan, dia akan melihat dan mengalami Tuhan sedang bekerja, mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Jangan takut, jangan khawatir, tetap percaya sampai pada engkau akan bekerja di tempat yang baru. Tuhan berikan kau seorang bos yang baik, sehingga bos itu dia akan menjadi orang kunci untuk memperhatikan dan terutama kerohanianmu. Engkau menjadi saksi kepada dia, engkau menjadi saksi kepada teman-teman yang ada di Hong Kong dalam nama Yesus. Tuhan pakai engkau membawa banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Bersiaplah, Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Untuk Ibu Ratna Marlina yang ada di Kota Pekanbaru, dalam nama Yesus, tetap percaya Ibu, jangan takut, jangan susah hatimu. Tuhan sudah mendengar doamu saat ini juga. Rumah yang akan dijual dalam nama Yesus, itu akan sesuai dengan kesepakatan bersama di antara kakak beradik. Tidak ada penundaan, tidak ada pembatalan di dalam nama Yesus. Semua tepat pada waktunya, pembayarannya lancar, dan pembagian untuk uang hasil penjualan rumah akan semua mendapatkan hak yang sama dalam nama Yesus. Tuhan ciptakan kerukunan, kedamaian, kakak beradik saling mengasihi. Tidak ada lagi yang bermusuhan di dalam nama Yesus. Percaya Ibu, Tuhan mendengar doamu. Dan Tuhan akan juga mengabulkan doamu untuk kau pergi ke tanah suci, Holy Land, ke Israel dalam nama Yesus. Tuhan dengan cara yang ajaib, dia sedang mempersiapkan itu. Tetap percaya Ibu, Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dalam kehidupanmu. Terima dalam nama Yesus. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui engkau. Engkau akan tidur dalam keadaan nyenyak. Engkau tidak akan lagi dirundung ketakutan apapun, kekhawatiran. Tuhan sudah mendengar doamu. Tuhan sedang memulihkan kesehatanmu saat ini. Bersama dengan keluarga besar yang ada di sana dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Jajuk Eliwati Kosmandi. Terima malam ini Ibu Jajuk. Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Tetap percaya tubuhmu bait Allah, bukan bait penyakit. Dalam nama Yesus, tempat kediaman Allah bukan tempat kediaman penyakit. Segala virus, kuman, bakteri dipatahkan dalam nama Yesus. Kami berkata hari ini oleh bilur Yesus, Ibu Jajuk, terima sekarang aliran kesembuhan sedang mengalir atas tubuhmu. Jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Yesus saat ini juga. Haleluya. Tuhan berkati keluarga besar Koswandi, Ibu Nini Rawati, Ibu Lina, dan keluarga besar di mana saya mereka berada. Anak Dev, cucu Bu Nini, Tuhan kami doakan Tuhan sudah sembuhkan dia. Pertumbuhan, perkembangan semakin meningkat, semakin terasa, dan dia bisa berkomunikasi dengan baik dalam nama Yesus. Cucu yang lain juga Eleanor dan juga Kimberly, Tuhan berkati semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk Ibu Elis Atta. Ibu, dalam nama Yesus, Tuhan sedang melukis engkau di telapak tangannya, dan Tuhan berkata engkau berharga di mata Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan mengubah air matamu menjadi mata air kehidupan. Tuhan akan mengubah air matamu menjadi mutiara-mutiara yang sangat indah. Ada waktu di mana engkau bersedih, ada waktu di mana engkau menangis. Tapi ada waktu di mana Tuhan akan membuat hatimu bersuka cita. Tetap percaya, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu lah akan terpancar kehidupan. Tuhan akan membukakan sumber-sumber berkat dari berbagai arah, berbagai tempat, sehingga engkau bisa menikmati semuanya. Jaga apa yang menjadi komitmenmu dengan Tuhan. Tetap percaya, bersama dengan Tuhan mujizat masih terjadi. Berkati Ibu Elis Atta bersama dengan semua anak-anak yang ada di kota Parepare. Dalam nama Yesus. Berkati juga Ibu Weli Hukubun, berkati juga Ibu Marta. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan engkau Bu Marta dalam nama Yesus. Untuk semua cucu-cucu termasuk juga anak Aldo yang mengikuti pendidikan kepolisian, semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih untuk Pak Lukas, untuk engkau dipercayakan untuk melakukan satu proyek, yaitu menjual hotel ini. Akan datang waktunya, Tuhan kirimkan pembeli, orang-orang kunci akan membeli dengan harga yang sesuai dengan perjanjian, kesepakatan. Tidak ada pembatalan, tidak ada penundaan, semua berjalan lancar. Dan pastikan bahwa kalau Tuhan sudah bukakan jalan, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan sudah mau, Tuhan sudah mulai mengangkat engkau, tidak ada yang bisa merendahkan. Tetap percaya, tetap setia, karena Tuhan berjanji dalam persekutuan dengan Tuhanmu, jeripayamu tidak sia-sia. Percaya malam ini. Demikian juga dengan Pak Frans Angki, Tuhan pulihkan kesehatanmu bersama dengan istrimu. Ibu Selvi dipulihkan, anak cucu semua dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ruko atau kios yang akan dijual. Kami doakan Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang sesuai dan memuaskan. Dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, kami percaya engkau mendengar doa kami. Untuk Ibu Rosalin, dalam nama Yesus, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, sebab dia memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dalam nama Yesus,
Tuhan akan bertindak untuk menyatakan keadilan kepadamu. Tetap mencari Tuhan, mencari kebenaran, dan kebenaran akan menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakangmu. Dan ingat, ini akan tiba saatnya Tuhan akan menyelesaikan masalahmu di dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, tetap percaya bersama dengan Tuhan, segalanya akan berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa apa yang menjadi hak Ibu Rosalyn, Tuhan kembalikan dalam nama Yesus. Apa yang menjadi miliknya, Tuhan kembalikan. Apa yang sudah dicuri oleh musuh, Tuhan kembalikan dalam hidupmu. Termasuk kesehatanmu juga dikembalikan dalam nama Yesus. Dan rencana untuk kembali datang ke Indonesia, Tuhan persiapkan di tahun akan datang, semuanya akan berjalan lancar sehingga kita boleh bertemu dalam sebuah pertemuan tatap muka. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, berkati Ibu Rosalyn, Pak Bruli, dan semua anak mantu cucu yang ada di Jerman. Terima kasih. Tuhan sembuhkan Pak Darmawan Lim juga yang ada di kota Medan bersama dengan calon istrinya Ibu Hana. Tuhan tolong mereka untuk menikah bulan Desember ini tanggal 2. Tuhan sertai, Tuhan pulihkan kesehatannya, ekonominya, keuangan semua dipulihkan Tuhan. Juga untuk Ibu Indriani, untuk putrinya ya Tuhan, dalam nama Yesus, yang juga akan menikah dengan saudara Christian, sembuhkan Christian. Tahun depan mereka akan menikah, semua bisa berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Sembuhkan Ibu Indriani juga, sembuhkan mamanya, dan juga sembuhkan tantenya ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Demikian juga kami berdoa saat ini juga menyerahkan Pak Tirto dan Ibu Norma dalam nama Yesus. Tuhan berkati pekerjaan mereka, dan Tuhan menolong mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan datang. Tuhan persiapkan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan juga kami doakan untuk Ibu Shirley di Jerman akan menikah tahun depan. Tuhan tolong dengan calon suaminya, semuanya dipersiapkan dengan baik. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu, kami akan beristirahat. Tuhan tolong untuk persiapan besok pagi. Kami percaya Tuhan sudah mendahului kami, Tuhan sudah hadir dalam ibadah pagi ya Tuhan. Kami doakan semua yang datang di dalam ibadah pagi, ada lawatan, ada hadirat kuasa Tuhan, bahkan ada kesembuhan mengalir bagi yang sakit. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan besok pagi. Tuhan sertai dan urapi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Berkati kebaktian sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Berkati kebaktian juga sepanjang tahun ini. Tuhan berkati semuanya. Aku percaya semua yang datang malam ini dengan kesusahan, kesedihan, engkau pulang bawa penghiburan, engkau yang putus asa, engkau bawa pengharapan, engkau dalam keadaan takut, Tuhan memberi engkau iman di hatimu, engkau dalam keadaan letih lesu berbeban berat, engkau pulang bawa kekuatan dalam nama Yesus, engkau yang dalam keadaan sakit, engkau pulang bawa kesembuhan. Bahkan engkau dalam kerugian, Tuhan berikan engkau keberuntungan. Tuhan angkat engkau dalam nama Yesus. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita berjumpa lagi. Selamat malam. Memberkati Pak Tirto, Bu Beli, Bu Elis, ya Bu Norma, Tuhan berkati ya Pak Lubis, Bu Jaju, Terima kasih. sama-sama Bu Rosalyn, Terima kasih Pak John. sama-sama ya, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Martina. Selamat malam semuanya. Malam Indonesia. Iya, Semangat ya. Pak Tirto, Ayo. Tirto, salam buat rumah ya. Bu Sinta, ya. God bless you all. God bless you all. Bye. Bu Ratna Marlina, Tuhan berkati ya. Bye-bye, Bu Rosalyn. Salam Ya, buat Pak Bruli ya, terima kasih. buat semua di sana. Ya. Pak Frans Angki, sampai jumpa lagi ya. Amin.